Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arindo Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Apa kabar sobat Sanjaya Retail? Semoga sobat Sanjaya Retail dalam keadaan sehat semuanya, keadaan baik, keadaan bahagia. Teman-teman, sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di kota Cirebon. Nah, ini teman-teman yang di kota Cirebon dan sekitarnya boleh mampir ke toko Myanmar di daerah Sumber, tepatnya di depan Kodim Cirebon di Sumber. Jadi hari ini baru saja kita grand opening. Tadi pagi seperti biasa acaranya syukuran, baca doa, potong pita, terus kemudian game, dan sesederhana itu. Alhamdulillah tadi berjalan lancar, ramai sekali teman-teman meskipun ukuran tokonya kecil. Sekarang kita coba review tokonya Myanmar, mulai dari terasnya, terus kemudian kita masuk ke dalam, kita bahas pelan-pelan satu persatu supaya teman-teman yang membuat minimarket minimal ada gambaran nih bagaimana cara membuat minimarket yang baik dan benar gitu ya. Yuk kita masuk. Jadi toko ini teman-teman, ukuran tokonya kurang lebih sekitar 8 meter kali ke belakangnya sekitar 6 meter. Toko ini berada di jalan kota, tepatnya berada di Kecamatan Sumber, di depan Kodim. Dengan kondisi toko yang berada di tengah kota seperti ini, luas parkir yang sangat batas, tapi alhamdulillah jalannya yang lambat, jadi tidak mengganggu atau tidak menjadi problem untuk konsumen ketika mau mampir. Karena ini menurut saya adalah jalur lambat, sehingga meskipun tidak ada lahan parkir, insya Allah konsumen masih bisa nyaman untuk parkir. Ini lahan parkirnya nggak ada teman-teman, tapi insya Allah masih bisa lah kalau misalkan ada satu mobil atau dua mobil dengan halaman parkir yang seperti ini, insya Allah masih bisa. Harusnya berapa nih standar halaman parkir kalau di pinggir kota seperti ini? Minimal dari bahu jalan ke teras toko itu adalah 8 meter atau 7 meter gitu untuk standar halaman parkirnya. Sekarang kita masuk ke dalam. Teman-teman, terasnya juga terlalu sempit, tapi nggak jadi masalah. Kita menyesuaikan juga dengan tokonya kecil, kita perkecil juga terasnya. Terasnya ini sekitar 80 cm ya. Yuk kita masuk. Di dalam sini teman-teman, karena kondisi tokonya ukurannya tidak terlampau besar ya, maka space jalan untuk konsumen memang terlampau kecil atau terlalu kecil, tapi insya Allah masih nyaman. Konsumen masih nyaman di depan sini, satu orang dua orang bersimpangan insya Allah masih cukup, masih aman. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail untuk kondisi tokonya seperti apa, modal barang dagangannya berapa, konsepnya seperti apa, saya akan sedikit cerita. Jadi beliau ini Pak Momon, owner kami, sempat 2 tahun yang lalu datang ke kantor sharing terkait minimarketnya ya, terkait cita-citanya atau mimpinya yang pengen punya usaha minimarket waktu itu. Jadi beliau ini sudah punya usaha konveksi, kemudian ada salah satu ruko yang tidak terpakai. Akhirnya beliau melihat video saya atau postingan saya di sosial media, di YouTube waktu itu. Beliau tertarik, beliau datang ke kantor, beliau sharing bagaimana konsep minimarket, bagaimana prospeknya. Terus kemudian saya ceritakan secara detail di kantor waktu itu. Saya lihatkan toko-toko saya waktu itu, konsepnya seperti apa, terus alur kerjanya seperti apa, sudah saya detailkan waktu itu. Nah, 2 tahun kemudian waktu itu, alhamdulillah Pak Momon ngabarin bahwa insya Allah saya siap untuk buat minimarket. Tapi sementara ini saya buat hanya di depan dulu saja dengan ukuran toko 8x6 yang sekarang kita buka ini. Sebetulnya teman-teman, Pak Momon pengen
full sampai dengan belakang, karena ini belakang itu masih ada luas bangunan yang cukup luas, kurang lebih sekitar masih ada 20 meter ke belakang. Cuman saya sampaikan Bapak bahwa bagus kalau misalkan mau luas sekalian, cuman perlu diperhatikan adalah modalnya, karena modalnya pasti besar. Terus kemudian perlu diperhatikan juga kesiapan mentalnya, ya, waktunya. Kalau misalkan Bapak masih sibuk dengan usaha konveksinya, lebih baik buat tahap belajar kita pakai ukuran yang seadanya dulu, 8 kali 6 meter. Maka dari itu akhirnya kita buat toko dengan ukuran 8 kali 6. Ini dengan konsep coba dulu kita belajar sambil owner kami memahami konsep minimarket itu seperti apa, bagaimana cara belanja ke konsumen, bagaimana cara belanja ke supplier, bagaimana cara menentukan harga jualnya, bagaimana cara memahami potensi barang apa yang laku di areanya. Nanti ketika toko ini ternyata potensinya bagus, banyak peminatnya, rame dan lain sebagainya, silahkan kalau mau dilebarkan, modalnya ada gitu ya, nggak jadi masalah kalau misalkan mau dilebarkan. Nah, untuk sementara ini dengan ukuran seperti ini nggak jadi masalah, ambil tahap belajar begitu. Dan alhamdulillah teman-teman, dengan pertimbangan yang saya sampaikan tadi, Pak Momon mantep, meskipun kalau kita lihat untuk lahan parkirnya memang kurang bagus, tapi di pertimbangan owner kami untuk tahap belajar. Jadi sambil belajar, nanti sambil nunggu perkembangan di belakang untuk meluaskan tokonya supaya tampak luas, halaman parkirnya dapat, kelengkapannya lebih dapat lagi. Begitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau usaha minimarket namun masih ragu nih, boleh datang ke kantor Sobat Sanjaya Retail. Kalau ada waktu, kita sharing di kantor. Jadi matangkan dulu nih rencananya seperti apa, konsepnya seperti apa, terus kemudian siapan modalnya seperti apa. Karena buat minimarket itu tidak segampang buka warung kelontongan atau mungkin buka warung nasi kucing dan sebagainya. Buka minimarket itu butuh persiapan yang panjang teman-teman, butuh mental yang luar biasa juga, butuh pemahaman yang banyak sekali. Karena kita nggak ngurusin cuman 1 sampai dengan 100 item. Yang kita urusin itu barang dagangannya, yang kita pelajari barang dagangannya, itu kurang lebih sampai 2000 item, bahkan sampai 3000 item. Banyak sekali ya yang harus kita pelajari. Maka dari itu pentingnya sharing dulu, pentingnya konsultasi dulu, tujuannya untuk itu. Supaya mental daripada Bapak Ibu, daripada Sobat Sanjaya Retail sudah siap nih untuk melakukan usaha. Kalau misalkan memang Sobat Sanjaya Retail sudah yakin dengan basicnya dulu pernah jualan warung kelontong, dengan dulu basicnya pernah jualan sembako, nggak jadi masalah. Kalau misalkan memang mau di-upgrade tokonya untuk konsep minimarket, apa sih yang harus dikonsultasikan ketika kita membuat minimarket? Yang pertama adalah lokasinya, pasti. Apakah lokasi itu layak untuk dibuatkan minimarket? Terus kemudian luas bangunannya, apakah layak untuk dibuatkan minimarket? Terus kemudian modal Bapak Ibu atau modal Sobat Sanjaya Retail, apakah cukup untuk membuat minimarket di tempat itu. Nah, dari itu pentingnya konsultasi dulu sebelum buat minimarket supaya siap, supaya tepat, tidak salah langkah. Karena banyak yang salah langkah, banyak yang terlalu semangat, akhirnya tiba-tiba pengen buka, tapi nggak dikonsultasikan dulu nih tempatnya seperti apa, layak nggak, prospek nggak. Nah, kemudian nanti di tengah jalan ternyata sepi, nggak prospek, kita udah ngeluarin uang banyak, ternyata nggak bagus, itu kan bahaya. Ya, kalau memang Bapak Ibu sudah mantap dengan kondisinya di lapangan, saya yakin toko ini bakal rame, silahkan. Tapi saran saya lebih baik dikonsultasikan dulu. Konsultasi itu gratis, konsultasi itu tidak berbayar jika Bapak Ibu mau datang ke kantor kami. Tapi konsultasi itu akan berbayar jika tim survei kami akan datang ke lokasi Bapak Ibu, baik di luar pulau, di dalam pulau, atau mungkin di manapun wilayah Indonesia. Insya Allah kita siap datang untuk survei, memastikan kita sharing di situ, kita cek lokasi di situ, dan insya Allah tim kami sudah kami bekali untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi saya sampaikan ke tim saya bahwa ketika survei kamu punya data yang jelas dan jangan bohongi konsumen, jangan seakan-akan untuk kepentingan kita sendiri, jangan seakan-akan untuk memikirkan kepentingan kita sendiri. Jadi insya Allah kita survei pun berdasarkan data, bukan berdasarkan kepentingan kita sendiri supaya perlengkapan minimarket kita laku atau jasa kontrol minimarket kita laku. Insya Allah tim saya sudah saya bekali itu, jadi apa yang akan kita survei akan kita sampaikan apa adanya. Namun untuk survei, jika kita ke lokasi Bapak Ibu, pastinya itu ada tarifnya, karena kita di situ butuh buat makan, transportasi, bahkan mungkin penginapan. Jadi nanti terkait biayanya akan dijelaskan sama tim saya. Tentunya biayanya nggak mahal, dan saya pun hanya memperhitungkan biaya transport, biaya makan, sama biaya penginapan. Tidak ada biaya untuk tenaga
seperti itu. Ya, teman-teman, kita lanjut langsung kita review. Jadi toko ini kita pakai rak double dengan tinggi 150 cm. Double kurang lebih ada sekitar 7 set yang rak tengah ini ya. Terus kemudian di depan ini ada namanya rak gondola. Ini ada 8 set. Nah, di sini teman-teman, kita pakai lemari pendingin 2 pintu, 2 unit. Kenapa 2 unit? Karena traffic ya, dan kebetulan area coverage kita itu banyak perkantorannya. Contoh misalkan di depan itu ada Kodim ya, terus di samping sini ada sekolahan, di belakang ada perkampungan, di sebelah sana ada kantor Partai Golkar. Jadi saya pikir, dan ketambahan traffic, makanya kita kasih lemari pendingin dulu. Sebelah sini teman-teman, seperti biasa sih, kalau kita di sini ada minuman dingin, pasti sampingnya sini juga minuman. Kompetitor dari sini sampai dengan ke kompetitor yang satunya jaraknya lumayan agak jauh, jadi insya Allah masih ada potensi. Apalagi di belakang itu untuk area coverage-nya atau pemukimannya sedikit padat, lumayan ada kehidupan di situ dan padat juga. Ya, minuman, terus kemudian kita lanjut minuman serbuk, kopi, teh, susu, ya, dan teman-temannya ya seperti biasa. Nah ini home care, ini adalah obat-obat serangga, terus ini untuk pembersih lantai, terus di sini pewangi pakaian, pewangi deterjen, tisu, popok. Nah ini ada susu formula, di sini juga ada susu formula. Kurang lebih rak single yang ada di tembok itu sekitar 15 set. Kemudian teman-teman, meja kasirnya di sebelah sini meja kasir. Kita pakai meja kasir yang minimalis. Kenapa kita pakai meja kasir yang minimalis? Karena tokonya kecil teman-teman. Nah dari itu kita pakai meja kasir yang kecil, menyesuaikan ukuran toko. Jangan terlampau besar juga, nanti akan menghabiskan tempat. Makanya kita pakai meja kasir yang kecil nih, seperti ini. Ya, dan biasa di belakang sana ada rokok, obat-obatan, terus kemudian baby cap, minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya. Sini coklat, permen, nah, seperti itu. Ini kita manfaatkan untuk floor, untuk sembako. Di sini kita manfaatkan untuk display floor sembako. Ada minyak goreng, ada telur. Nah ini freezernya seperti biasa, bukan sewa, tapi dititipi sama supplier ice. Gitu. Jadi kurang lebih teman-teman, untuk toko 8x6 perlengkapan yang tadi saya sampaikan, ada neon box juga di depan, ada list plank juga ya. AC-nya ini owner pengadaan sendiri, CCTV-nya juga pengadaan sendiri. Jadi total perlengkapan minimarket yang sudah kita kirim ke tempat Pak Momon atau owner kami itu sekitar 90 jutaan, kurang lebihnya ya, saya lupa. Terus barang dagangannya kurang lebih yang saya sampaikan semuanya itu sekitar 175 jutaan. Total sekitar 275 juta, insya Allah Bapak Ibu Sobat Sanjaya Retail bisa buat minimarket dengan ukuran 8x6. Tentunya apakah modal barang dagangannya bisa dipepetkan lagi supaya tidak terlalu tinggi? Bisa. Namun Bapak Ibu nggak punya stok di gudang, seperti itu. Misalkan mau 150, 130 juta bisa, tapi stok di gudangnya nggak ada. Yaitu akhirnya ketika Bapak Ibu nggak punya stok di gudang, Bapak Ibu harus rajin-rajin belanja setiap harinya ke grosir. Kalau misalkan kita nunggu supplier, pasti akan kelamaan karena supplier itu datangnya 2 minggu sekali. Sedangkan barang kita kan pasti sudah habis dulu kalau misalkan mau nunggu supplier. Itu dengan catatan kalau modal kita mepet. Tapi kalau misalkan kita punya stok di gudang, aman. Kita nunggu supplier untuk pemenuhan barang dagangan di toko. Jadi saya pikir itu ya teman-teman Sobat Sanjaya Retail, Bapak Ibu semuanya, review toko Myanmar Cirebon Sumber. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Sumber, ada di daerah Cirebon, yang dekat-dekat dengan Cirebon, boleh mau mampir melihat hasil toko yang kita kerjakan, boleh ya. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Tentunya kebenaran yang saya sampaikan itu pasti datangnya dari Allah, dan kesalahan apa yang saya sampaikan itu tentunya dari diri saya sendiri. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya jika apa yang tadi saya sampaikan ada salah kata ataupun ada salah statement dari kami. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap support channel kami Sanjaya Retail. Jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak mungkin ke teman, kerabat, sahabat, saudara, dan lain sebagainya. Saya Arindo Sanjaya pamit. Terima kasih atas support dukungannya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.